Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di channel Nyai Umbaran. Untuk kegiatan pagi hari ini, channel Nyai Umbaran akan mengontrol pagar atau jaring ya, jaring yang dibuat dari jaring dengan media tiang pohon hidup, yaitu pohon nangka. Pohon nangka sebagai tiangnya. Jadi area sekitar kurang dari 1 hektar ditanami keliling pohon nangka dengan jarak 2 meter jarak tanamnya. Oke, kita mulai jalan untuk kontrol jaring sebagai pagar. Oke, karena jaring ini kadang ada kerusakan, bisa ditabrak oleh hama, bisa juga tertabrak pada saat ayam umbaran berkejaran pada saat mau kawin. Kenapa pagarnya dibuat dari jaring? Sebagai masukan, nah betul kan, jumpa jaring yang putus ini harus segera diperbaiki. Oke, tapi untuk saat ini kita kontrol dulu keliling. Nah, inilah jaring-jaring yang ditanam atau dipasang pada pohon nangka sebagai media tiangnya. Nah, ini beberapa singkong untuk cadangan pakan ayam umbaran. Nah, ada lagi yang putus karena tadi malam ada hujan deras sehingga mungkin ada beberapa mangsa yang masuk. Oke, itulah kelebihan dari ayam umbaran karena dia tidur di pohon sehingga bisa meminimalisir terjadinya serangan dari predator. Oke, ini jaluran berikutnya untuk cadangan pakan ya, karena tanah di lahan tadi sekitar 1 hektar itu di sela-sela tanaman buah itu ditanami pohon singkong yang bertujuan sebagai cadangan pakan. Tapi harus diingat, minimal jarak dari jalur tanaman buah itu sekitar 2 meter. Oke, kita lanjut kontrol pagar ya. Nah, jadi ini setiap di sela-sela ada ditanami pohon singkong. Nah, di jalurannya ini salah satu tanaman utamanya yaitu pohon durian. Nah, untuk jalurannya, kenapa di sela-sela pohon durian ditanami pisang, yaitu pada saat kemarau dia bisa jadi pendingin ya. Nah, ini jaluran yang biasa ditanam pohon singkong tapi sudah dicabut singkongnya sehingga nanti untuk tambahan, kami tidak ada melakukan pelukaan atau pencangkulan pada tanah karena pohon singkong lebih cenderung mudah hidup. Jadi dia asal tempatnya dibersihkan, ditanam, kalau keras ya pakai linggis, itu dia tetap akan berbuah ya. Itulah kelebihan pohon singkong. Oke, durian. Nah, ini jaluran yang baru saja singkongnya dicabut. Nah, pohon singkongnya masih kelihatan pada tumbang. Jadi untuk penggemburan hanya dilakukan pada saat awal, sekitar 4 tahun yang lalu lah di traktor ya. Setelah itu tidak ada lagi perlakuan untuk penggemburan, atau di traktor dicangkul pun tidak ada lagi. Oke, kita kembali ke pagar ya. Inilah pagar, harus tetap kita kontrol ya, harus seperti ini. Nah, pagar itu kondisinya harus seperti ini
sehingga tidak terjadi lagi mangsa atau untuk masuk ke dalam kandang. Oh iya, tadi kenapa harus pakai jaring? Pada dasarnya binatang apabila melihat sesuatu yang bersifatnya banyak apa ya namanya tuh, celah-celah, dia tidak berani untuk mendekat ya, karena anggapannya itu adalah suatu jebakan. Jadi paling mudah sebenarnya untuk bikin ini. Cuman kelemahannya kalau pakai jaring, pada saat tertentu memang mudah lapuk dia, tidak permanen, itu aja bedanya. Cuman kalau untuk mangsa, selagi dia tidak terpaksa, tidak akan masuk. Oke, mungkin itu dulu sementara, nanti disambung. Oke, selamat, tetap semangat untuk bagaimana caranya memelihara ayam umbaran di alam liar. Pada saat kita menanam awal tiang pagar dari tanaman hidup, tidak selamanya tumbuh ya. Jadi ini ada beberapa contoh pohon nangka yang awalnya memang tidak tumbuh, maka perlu kita sulam atau sisip ya. Nah ini masih kecil-kecil dia, sisipan, karena memang pada saat penanaman dulu banyak yang mati ya, faktor mati macam-macam lah, namanya kita tanam dari biji ya. Kita memang menanam tidak dari polybag atau disemai dulu langsung biji, karena fungsi dari tanaman ini bukan mencari buah ya, tapi sebagai tiang. Artinya kalau memang dia berbuah itu adalah suatu bonus ya, bonus apa yang kita tanam. Nah, jadi memang untuk kedepannya, karena dia ini rawat, maka akan dibuat, mungkin akan lebih harus mengeluarkan biaya ya, karena atau budget ya, budget yang memang harus di minimal permanen lah, tapi tidak panjang juga, paling sekitar 15 meter ya. Tapi entah jangka panjang itu ya, kalau memang udah ternak umbarannya ini udah memungkinkan untuk diperbesar, tapi setidaknya kita akan melakukannya ya. Inilah tempat tidur ayam ya, tempat tidur ayam umbaran, pohon liar ya sebelumnya. Nah, di pohon ini kita pasang seng, tujuannya agar predator seperti musang, biawak ataupun ular dia tidak bisa naik ya. Usahakan minimal 2 meter atau setidaknya 1,5 meter itu dikelilingi oleh seng, karena dia akan bagaimanapun cengkeramannya dia tidak akan bisa naik karena licin. Nah, kedua harus diperhatikan dahan-dahan yang ada di sekeliling itu usahakan minimal 2 meter. Nah, karena kalau dia ada dahan yang menjuntai atau menjulur ke mendekati tanah kurang dari 2 meter, kemungkinan dia bisa naik lewat situ ya. Karena pernah terjadi ya, ada ular namanya ular sawah, itu pernah kami jumpai sempat naik. Pada saat itu memang ada dahan yang menjuntai ya, sampai naik sekitar, panjang ularnya ada sekitar 7 meteran dan sudah memakan 2 ekor betina ya. Nah, ini jadi makanya kami pangkas ya, dahan-dahan yang tidak seharusnya menjuntai akan kami pangkas. Nah, inilah ini ke depan, cuman ya namanya Nyai Umbaran ini ya, di channel Nyai Umbaran ini boleh katakan budget tipis untuk melakukan sesuatu, tapi setidaknya tidak ada hal yang tidak mungkin asal kita berusaha ya, berusaha ya, apapun modal kita, apapun budget kita
berusaha. Ini ke depan akan dibuat kolam. Ya sudah, sebenarnya sudah pernah panen tapi tidak maksimal karena masih di sana sini ada bendungan yang bocor karena kepiting. Itulah kendalanya. Ke depan akan mungkin diperbaiki, digali ke dalam minimal 1 meter, baru dicor ulang. Kemungkinan besar kepiting tidak jalan. Nah, untuk informasi ya, untuk penangkaran atau tempat bertelur memang serba sederhana ya. Semuanya bahan-bahan adalah bahan bekas ya, termasuk seng, penutup atap itu adalah bahan bekas ya. Jadi nah ini ada yang sudah ngeram, ini masih bertelur, ini juga masih ya. Ada 1, 2, 3. Ini sementara kosong. Nah ini sedang mengeram juga ya. Oh, ini sudah entas, ini ngeram juga. Sudah Nyai Umbaran ini sudah membuat sekitar 35 tempat bertelur dengan sederhana. Nah ini pun sistemnya pembuatannya tergantung ya, karena kalau tidak tergantung atau dilapisi setiap anunya oleh seng supaya tidak bisa naik hama ya, atau predator. Nah ini juga mengeram dia. Oke ya. Jadi jangan dilihat kok kandangnya kok aneh atau tidak standar. Memang iya, ini hanya sifatnya sementara. Nah ini udah ada yang netas ya. Nah, ada yang netas. Nah, memang kalau dilihat kandangnya memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setidaknya ayam itu atau jenis unggas ya, dia akan tahan. Oh ini ada 1. Nah, ini ada beberapa pintu di sini. Jadi totalnya ada 35 untuk tempat bertelur. Oke, kita perunduk ya kan. Oh ya, dia ngeram juga. Oh ini ngeram bertelur. Oh ini bekas sudah ya, sudah kosong. Sudah bekas, sudah ditinggalkan, sudah bekas. Oke, jadi informasi unggas itu sifatnya dia kalau memang ini di alam liar ya, dia kalau tidur malam pun kehujanan gak ada masalah ya untuk unggas, selagi memang untuk mengantisipasi kerugian paling tidak kita umbarkan sekitar umur 2 bulan atau 3 bulan lah, mulai belajar di pohon. Nah ini, nah kalau hujan pun dia, nih kebetulan hujan nih, inilah ayam umbaran kita ini. Nah datang tuh dari sana ada juga, karena dia hujan maka dia akan mencari tempat berteduh. Nah sekali lagi ya, jangan dilihat dari tempatnya ya. Ya memang standarnya namanya kita beternak itu harus bersih ya. Nah tapi karena ini ternak umbaran ya, nah hujan deras ini ya, hujan deras, sehingga kita melihat aktivitas ayam pada saat hujan deras, dia akan bernaung. Nah itu datang juga tuh, baru datang dia dari tempat bermain dia ya, di sekitaran lahan yang 1 hektar ya. Nah dia datang ya. Nah yang lainnya memang belum. Jadi intinya untuk ayam umbaran ini setelah dia berumur 3 bulan ke atas, dia akan tidur di atas pohon ya. Pernah saya khawatir ada hujan 1 hari, bahkan malam hujan lagi, itu tidak ada masalah ya. Ayam sudah diciptakan oleh Tuhan, bulunya apabila dia sedang diam, air itu tidak akan nempel ke bulunya, akan turun, langsung turun. Itulah
Tuhan menciptakan setiap makhluknya itu dengan kondisi apapun. Makanya burung kenapa hujan-hujan bisa terbang, itulah dia sejenis bulunya tidak menyerap air. Oke guys, karena hujan deras mungkin suara pun tidak jelas. Saya pun akan menjelaskan sesuatu tentang ayam umbaran agak sulit. Oke, selamat beraktivitas di masing-masing job ya, di masing-masing kemampuan. Yang berternak jangan pernah ragu untuk mencoba ya, karena tidak ada hal yang tidak mungkin. Oke, selamat menonton. Bisa di like, bisa di komen, bisa juga di share kalau bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih.